itu sama dengan X aksen cos theta dikurangin Y aksen sin theta, dan Y sama dengan X aksen sin theta ditambah Y aksen cos theta. Itu kalau yang diketahui X aksennya sama Y aksennya. Jadi kita bisa mencari nilai X sama Y-nya kalau sumbunya itu nanti diputar berlawanan arah jarum jam. Gimana kalau yang diketahui itu X, Y-nya? Maksudnya titik awalnya sebelum kita rotasikan. Itu rumusnya X aksen sama dengan X cos theta ditambah Y sin theta. Y aksennya sama dengan negatif X sin theta ditambah Y cos theta. Maksudnya gini. Dari teorema ini kalian kebayang enggak? Sebentar dulu ya, Anonet. Jadi itu misalkan seperti ini. Misalkan ada sebentar ya. Ada loh. Ada titik wes. Titik di sini. Titiknya. Ini sumbu X, sumbu Y. Sebentar dulu. Agak lama ya, maafkan Mas Mahbub ya. Ini ya dia pakai tulisan sendiri. Jadi misalkan titik P-nya di sini. Titik P-nya di sini. Kemudian kita titik P-nya misalkan yang awalnya itu 2,4 gitu tuh ya. Di sini nih 2 wes. 2 di sini 2. Di sini 4. Nah, misalkan titik 2,4 itu di sumbu X sama Y-nya posisinya seperti ini. Posisinya ini. Lah, gimana kalau sumbunya tadi itu, sumbu X dan Y-nya itu diputar searah berlawanan jarum jam sebesar theta. Misalkan nanti diputarnya seperti ini. Sebentar dulu ya. Ini thread. Gini nih ya. Berarti ini gini. Misalkan diputar searah jarum berlawanan jarum jam dengan sudut theta gitu tuh rotasinya. X aksen, Y aksen. Misalnya kayak gini. Apakah titik P tadi ini itu 2,4 lagi? Belum tentu. Kenapa? Karena sudah lebih panjang nggak sih ke bawah di sini nih? Ini nih. Malah 4-nya ini seharusnya yang Y-nya sama dengan 4 malah lebih pendek nggak sih? Iya enggak, Dek? Ini 4 yang di sini, yang X yang di sini gitu. Paham enggak maksudnya Mas Mahbub? Kan awalnya 2,4 ada di sini. Untuk sumbu yang sebentar dulu ya. Sumbu yang oranye ini. Yang oranye kan titik 2,4 ada di sini. 2,4. Lah, tapi sumbu X dan Y-nya itu kita arahkan ke sana. Arah ke sana sebesar berapa? Sebesar sudut theta kan gitu kan? Maka otomatis berubah seperti ini kan? Berubah seperti ini arahnya. Jadi belum tentu yang di sini ini 2 lagi kan gitu kan? Ya enggak? Bisa jadi ini bisa 3. Yang ini bisa 2 malahan gitu tuh. Paham enggak? Sumbu yang miring. Oh iya, paham. Paham ya? Jadi kebayang gitu tuh ya. Jadinya misalkan titik 2,4 yang awalnya 2,4 itu ada di titik P ini, 2,4 di sini.
Terus sama kita, sumbunya itu sumbu X dan sumbu Y-nya, itu kita putar, oh, sebentar dulu. Kita putar searah theta gitu. Maka titik yang di sini ini enggak lagi 2,4 lagi. Kenapa? Karena kan sumbunya kan sudah berputar, Dek. Jadinya di sini ini bukan 2 lagi, bisa jadi 3 atau dan Y-nya ini juga bisa jadi 2 karena dari gambar saja itu kita sudah melihat itu sudah beda ya. Maksudnya yang awalnya ini hanya panjangnya hanya 2, sekarang panjangnya itu lebih ke sini nih gitu. Paham ya? Iya. Paham. Lah, makanya kita dapatlah dari teorema 11.9 itu kita bisa nyari. Misalkan yang diketahui X-nya kan yang di sini kan, X-nya itu 2,4, 2. Y-nya yang di sini 4. Lah, kita bisa tahu dengan sumbu yang sudah dinotasikan, kita bisa tahu nilai X aksennya sama Y aksennya tadi itu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, persamaannya sudah X aksen sama dengan X cos theta ditambah Y sin theta, Y aksennya negatif X sin theta ditambah Y cos theta. Sudah ya. Jadi gambarnya dari teorema 11.9 ini, maksudnya tujuan ada teorema 11.9 ini tahu kan? Iya, untuk nyari X theta X aksen sama Y aksennya. Ya, terus pembuktiannya itu kayaknya ada di sebelah, ada di bawah kayaknya. Pembuktiannya. Misalkan dihapuskan, dihapus. Ini, misalkan tetanya kan seperti ini kan, tetanya seperti ini. Tetanya berarti kan arahnya ke sana. Lah kita misalkan lagi sudut ini, enakan sambil nulis saja, wis. Sebentar dulu ya, Mas besarkan. Dek, kalau kalian paham ya, minta lanjut, bilang aja ya. Jangan nunggu selesainya ini gitu tuh. Paham ya, Dek? Iya, Mas. Jadi biar cepet juga kalian gitu. Misalkan tadi itu katanya titik P-nya ada di sini. Ini titik X-nya ya. Ini titik X-nya. Ini sumbu Y-nya. Misalkan diputar berlawanan jarum jam sebesar theta. Misalkan di sini theta. Maka ini jadinya X aksen Y aksen. Sudut ini, titik ini, kalau kita lihat, titik ini, kalau di sumbu X aksen sama Y aksennya, itu kan seperti ini kan. Kita misalkan sudut yang terbentuk dengan ini, titik ini, dengan sumbu X aksen itu kita misalkan Pi. Maka kita punya apa berarti? Sin Pi sama dengan sin Pi sama dengan apa? Itu loh yang di situ. Y aksen per R ya. Kenapa? Karena kan yang di sini nih kan. Iya. Ini Y aksen. Ini Y aksen. Ini X aksen. Jadi sin Pi-nya itu apa berarti? Y aksen
per sin depan per miring, berarti R ya. R. Maka kita punya Y aksennya itu sama dengan apa? R dikalikan sin P. Kemudian cos P-nya apa? X aksen per R. Maka kita punya X aksennya itu R cos P. R cos P kan? Lah, sekarang itu kan dilihat dari sumbu X aksen sama Y aksennya. Sekarang kita lihat dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka kan ini seperti gini kan, gini berarti kan. Sebentar dulu, ini warna hijau aja, warna hijau biar kelihatan. Berarti ini gini kan. Kalau kita lihat dari sumbu ini, sumbu X sama Y-nya, gitu kan. Yang di sini ini nilai X-nya, yang di sini nilai Y-nya. Berarti kita punya apa? Sin theta yang di sini ini ditambah P di sini bentuknya apa? Y per R kan? Karena kan yang di sini ini sudah kita misalkan tadi R gitu. Y per R. Y-nya yang dari sini kan? Dari sini ke sini. Y-nya itu. Berarti Y per R. Jadinya kita punyanya Y sama dengan R sin theta ditambah P. Juga sama dengan cos theta ditambah P. Itu sama dengan X per R. X-nya lah yang di sini, X-nya ini. X-nya itu yang di sini. X per R. Maka X-nya sama dengan R cos theta ditambah P. Sampai sini paham enggak? Paham, Kak. Paham ya? Makanya karena kita sudah tahu X itu sama dengan R cos theta ditambah P, ya wes kita pakai costa itu wes, rumus cos tambah R sama dengan cos theta, cos P dikurangin R sin theta sin P. Lah, kita punyanya apa tadi itu? Kita punyanya Y aksen itu R sin P. X aksen, oh ini bukan anu ya dek, bukan unlimited ya? Enggak, Kak, bukan. Jadi nanti kalau misalkan keluar bisa langsung join pakai link yang sama. Ya buat adik-adik juga. Oh, ya. Kok nggak pinjem ini? Nggak boleh tak pinjem ke MSC? Enggak ada sudah, Kak. Tadi sudah mau minjem tapi enggak bisa. Oh, alah, oke wes. Kita lagi masuk ke sini lagi ya. Terus kita punyanya X R cos theta, R cos P, kita punyanya X aksen, cos theta, R sin P itu Y aksen. Jadi Y aksen. Sama juga nanti ke rumus Y-nya tadi itu. Sehingga ketemulah X-nya itu apa? Cos X aksen cos theta dikurangin Y aksen sin theta. Y-nya X aksen sin theta ditambah Y aksen cos theta. Ini nih. Yang ini. Ketemu berarti X sama Y-nya seperti ini. Lah, ini kalau nyari X sama Y-nya. Gimana kalau mau mencari nilai X aksen Y aksennya? Itu menggunakan matriks. Kan X-nya itu X aksen cos theta dikurangin Y aksen sin theta. Itu kan sama aja dengan ditulis seperti ini kan. Cos theta min sin theta dikalikan ini. Karena kan cos theta kali X aksen negatif sin theta dikali Y aksen. Jadinya kan sama ini. Terus yang Y-nya juga sama seperti itu. Lah, kemudian dari persamaan ini misalkan ada kayak gini nih. A sama dengan XB. Maka B, kalau kita mau mencari B-nya berarti kan kita harus menghilangkan X-nya yang di sini ini kan. Biar hilang gimana kan? Di-inverse kan aja. X inverse kali X sama dengan B. Maka biar tetap sama dengan, maka yang kanan harus juga dikalikan dengan X inverse. Dikalikan A. Lah, jadi kan
B sama dengan X aksen, Y aksen, sama dengan X inverse-nya. Lah, X inverse-nya dari cos theta min sin theta cos theta itu berapa? Kan 1 per determinan dan X dikalikan apa? Ingat enggak? D min B min C A ya. Gitu kan? Ya. Lah, determinan dari X-nya berapa berarti? Cos theta dikali cos theta, cos kuadrat theta. Min sin theta kali sin theta, min sin kuadrat theta. Min ketemu min positif. Jadinya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Tinggallah dibalik cos theta tetap ya. Cos theta tetap. Kemudian negatifnya yang B ditambahin negatif ketemu negatif positif sama negatif jadi negatif sin theta. Ketemulah X aksennya itu apa? Kalau kita kalikan cos theta X ditambah Y sin theta, negatif sin theta X ditambah cos theta Y. Paham ya? Paham, Kak. Paham semuanya nih ya? Lanjut ya ini ya. Lanjut ke teorema selanjutnya ya. Iya. Iya. Sebentar dulu. Ini hapus dulu, Mas. Atau mau belajar dari PDF-nya, pakai bahasa Inggris itu. Atau pakai ini saja. Pakai ini saja enggak Ini apa-apa, Kak. saja, Kak. Ini aja sih ya, biar nanti tambah mikir. Saya mikir bahasa Inggrisnya, saya mikir ininya, kan gitu kan. Iya. Dan teorema 11.10. Persamaan AX kuadrat ditambah BXY ditambah C kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0 dengan B itu tidak sama dengan 0 itu dapat diubah menjadi persamaan variabel X aksen dan Y aksen tanpa X aksen Y aksen. Jadi tanpa perkalian X aksen Y aksen dengan memutar sumbu X dan Y berlawanan arah jarum jam melalui sudut yang memenuhi cos 2 theta sama dengan A min C per B. Jadi dari persamaan ini kan persamaan apa nih ya? Persamaan sebentar dulu. Kalau persamaan seperti ini persamaan. Enggak, maksudnya persamaan ini itu kita dapat berubah itu bisa jadi nanti bisa jadi hiperbola, bisa jadi elips. Oh iya, kalian belum berarti ya? Kalian masih semester 1 ya? Iya. Iya. Geometri analitik masih belum. Jadi nanti Belum. tapi pernah dengar enggak kalian tentang kayak elips, hiperbola, parabola gitu tuh? Iya, pernah dengar. Iya, dulu waktu SMA. Kalau ada sih. Tapi dulu Mas nggak ada kayaknya. Kalau sebentar dulu. Apaan kata Mas Mahbub? Elips, hiperbola, parabola. Gimana ya? Parabola itu yang seperti apa? Oh, elips itu bentuknya seperti ini. Ini elips. Ini Masnya cuma ingatnya elips gitu. Ini elips. Nanti ya. Jadi kalau elips itu ada 2 titiknya. Kalau elips. Jadi ada kayak yang 2 titik pusat. Terus kalau hiperbola bukannya gini gak sih? Ini hiperbola ya? Mas juga lupa ini ya. Pokoknya seperti itu, nanti kalian belajar. Lah, dari persamaan AX kuadrat ditambah BXY ditambah C kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F itu kita dapat mengubah ke dalam bentuk persamaan itu tadi. Persamaan apa ya? Sebentar dulu ya, Mas sambil lihat PDF-nya. Itu, Mas ini sebentar ya, jujur. Ini Mas ini baru belajar barusan ini PPT-nya. Tak lihat
soalnya Mas dulu gak ada materi kayak gini, materi konik-konik ini. Jadi trigonometri terakhir itu cuma sampai kompleks. Berarti kalian sudah kompleks ya? Kompleks yang mana, Mas? Yang X ditambah Y gitu tuh. Jari-jari kompleks gitu tuh. Belum. Loh, belum? Belum. kompleks, Mas. Oh. Iya. Itu trigonometri. Oh, berarti. Iya sih. Lah, itu kita bisa mengubah persamaan yang Mas merahin ini itu ke dalam nanti bisa jadi persamaannya bisa jadi parabola, hiperbola. Oh, iya kok. Dengan tetanya itu, kod 2 tetanya itu harus memenuhi ini. Kod 2 teta sama dengan A min C per B. Kita lanjutkan ke bawah ya. Nih, pembuktiannya diberikan persamaan AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0 dengan B tidak sama dengan 0 pada teorema 11.9 kemarin. Kemarin barusan kita memperoleh X-nya itu X aksen cos theta dikurangi Y aksen sin theta dan Y-nya itu X aksen sin theta ditambah Y aksen cos theta. Kemudian kita substitusikan X-nya itu ke persamaan ini. X kuadrat, XY, Y kuadrat. Ketemulah X kuadratnya itu apa? X kuadrat cos kuadrat theta dikurangi 2 X aksen Y aksen cos theta sin theta ditambah Y kuadrat, Y aksen kuadrat sin kuadrat theta. X-nya juga seperti itu. X-nya itu dapat dari mana? Perkalian X dengan Y kan gitu saja. Y kuadratnya cuma tinggal dikuadratkan. Lah, kemudian